Seperti apa sih rumah seorang narsisis? Halo, selamat bergabung di Gerakai bersama saya Aden Giri. Kali ini kita akan bahas sesuatu yang masuk kategori keganjilan seorang narsisis, yaitu tentang gimana sih keadaan rumah seorang narsisis. Apa iya ada hal ganjil yang bisa kita amati dari cara dia memperlakukan rumahnya dan hubungannya dengan orang-orang terdekatnya? Disclaimer dulu, nggak semua narsisis melakukan ini. Tapi yang melakukan ini biasanya ya narsisis. Paham ya maksud saya? Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum, ayo dong di-subscribe. Oke, agar lebih nyampe nih pembahasan kita, mari kita simak testimoni seseorang yang hidup 40 tahun bersama seorang narsisis. Aku pernah menikah hampir 40 tahun dengan seorang narsisis tipe covert OCD. Jadi, aku bisa banget gambarin gimana isi rumahnya dan gimana rasanya hidup bareng dia. Rumah kami harus selalu kelihatan kayak museum. Maksud aku rumah dia. Meskipun dia maksa aku bayar setengahnya. Dan aku juga harus nanggung semua biaya renovasi. Dan permintaan-permintaan dia yang gak ada habisnya. Karena ya dia gak pernah puas sama apapun. Ke semua orang dia bilang itu rumah dia sendiri. Padahal kami kan suami istri. Di rumah itu, kami nggak boleh duduk di sofa sembarangan. Nggak boleh ninggalin bekas pantat kami di sofa. Nggak boleh ada noda di pintu kaca. Dan bahkan handuk pun harus digantung rapi banget. Kalau miring dikit aja, bisa jadi masalah besar. Jangan harap bisa pegang remote TV. Nggak boleh sama sekali. Kalau nekat, siap-siap aja dimarahin. Lalu didiemin berhari-hari. Atau malah dia bisa ngamuk, teriak-teriak selama berjam-jam, nyalahin aku seolah aku ini jorok banget. Dia ekspektasinya, atau lebih tepatnya maksa, rumah harus selalu super bersih. Seakan-akan ada tamu yang mau datang tiap hari. Ya tamu imajinasi sih, soalnya dia kan nggak punya teman. Kadang-kadang aja ibunya yang mampir buat ngecek dia. Kalau ada temanku yang datang, dia malah jadi pemandu wisata dadakan. Ngajak keliling tiap sudut rumah, bahkan sampai kamar mandi dan WC. Dia pamerin semua barang. Cerita soal harga-harganya, pamer gajinya, yang sebenarnya ya gitu deh. Dan ngaku-ngaku dia jago dekorasi. Padahal kenyataannya dia nggak terlibat apapun. Nggak bantu renovasi, nggak dekorasi, nggak ngurus apapun. Tapi ya begitulah narsisis, suka ngambil kredit, tapi nggak pernah kerja. Dia duduk di singgasana hayalannya, dan aku diperlakukan kayak pembantu. Hidup di rumah narsisis tuh jauh dari kata rumah. Rasanya lebih kayak penjara, atau rumah hantu. Dari luar kelihatannya sih hidup sempurna, keluarga bahagia, rumah rapi, anak-anak manis. Tapi kenyataannya jauh banget. Anak-anak lebih sering ngurung diri di kamar atau nggak betah di rumah. Kita seperti jalan di atas kulit telur. Takut salah gerak, salah masak, salah taruh barang. Kita dituntut bisa baca pikiran. Harus tahu kapan dia mau makan, kapan cuci piring, kapan harus siap pergi tanpa dikasih tahu sebelumnya. Kalau kita makan tanpa izin atau bukan di waktu yang dia suruh, kita harus cepat-cepat cuci piring dan bersihin semuanya. Takut dimarahin karena rumah kelihatan jorok. Ironisnya, kalau dia yang makan, dia ninggalin sisa makanan di mana-mana. Piring kotor di wastafel, handuk dilempar sembarangan, baju numpuk di lantai, dan semuanya harus aku yang beresin. Dia juga benci banget sama hewan peliharaan. Jijik sama bulunya, baunya, dan kayaknya seperti iri gitu, karena hewan peliharaan bisa dapat kasih sayang yang tulus. Aneh kan?
Dia sering banget ngeluh soal hewan. Bahkan nyakitin diam-diam kalau aku lagi nggak di rumah. Untung aja ketahuan dari CCTV. Kalau kalian tinggal bareng narsisis, mereka itu nggak akan ngerjain apa-apa. Nggak beresin rumah, nggak belanja, nggak mau potong rumput, nggak peduli ban mobil kempes. Semuanya kalian yang harus sigap melakukan. Dan kalian dituntut jaga rumah tetap rapi 24 jam. Sambil kerja, ngurus anak, dan nurutin semua keinginannya. Kalian bukan pasangan, tapi diperlakukan kayak pembantu. Nggak ada timbal balik. Dia maunya kalian terus yang berkorban. Sementara dia makin naikin standar dan tuntutan. Kitalah yang orang dewasa dalam hubungan. Kita yang nanggung semuanya. Bayar tagihan, atur keuangan, urus anak, semuanya. Sementara dia kayak anak umur 12 tahun. Bebas melakukan apa aja tanpa tanggung jawab. Selama hampir 40 tahun aku hidup kayak gitu. Awalnya aku menyangkal. Tapi lama-lama sadar kalau itu sebenarnya hubungan yang sangat abusive. Secara emosional, fisik, mental, dan psikologis. Aku ngerasa kayak tahanan. Dia buang-buang barang aku, baca pesan aku, bahkan ngangkat teleponku. Tapi aku nggak boleh ngelakuin hal yang sama. Hubungan itu nggak setara, nggak adil, dan penuh derita. Sekarang, setelah resmi bercerai, aku ngerasa bebas banget. Lega luar biasa. Wow, dari ciri-ciri di atas, apakah kalian juga ngalamin? Tulis di kolom komentar ya. Dan ini ada testimoni lainnya. Kami menikah selama 15 tahun, dan udah bareng, hitung masa kenalan, pacaran, dan tunangan ya hampir 20 tahun. Dan beneran deh, kalau ada satu aja barang di rumah yang gak pada tempatnya, itu aja yang dia lihat dan dia fokusin. Lama-lama aku mikir, ya udahlah, gak ada apresiasi juga. Mau aku beresin atau enggak, dia bakal tetap marah atau ngamuk. Jadi ya, aku lakuin aja apa yang aku mau. Dia pengen hidup bak di hotel yang selalu bersih rapih, dan aku selalu jawab, tapi aku pengennya rumah, bukan hotel. Kalau dia ngamuk, matanya bisa melotot keluar. Mukanya cuma sejengkal dari mukaku. Lucunya, dia tuh nggak pernah ngamuk di depan umum. Semua kelakuan anehnya cuma keluar di rumah kami. Dia tahu banget apa yang dia lakuin. Kadang, aku tinggalin piring kotor di dapur karena capek kerja seharian. Plus, aku juga yang ngurus semua tetek bengek keuangan, baik pribadi maupun bisnis kami. Aku masak tapi dia nggak pernah suka. Jadi aku suruh dia benerin masakanku pakai cara masaknya dia, bumbu-bumbunya dia. Aku pikir yang penting bagi tugas biar adil. Nggak sadar ternyata dia malah pakai itu buat pamer ke orang lain seolah-olah dia yang jago masak. Kalau dia ngamuk, itu justru bikin aku makin paham tentang siapa dia sebenarnya dan kondisi pikirannya. Sekarang aku nggak pernah ambil hati kata-katanya. Dia tuh kayak berusaha banget buat bikin aku down. Tapi selalu gagal, sampai di akhir-akhir hubungan. Satu hari aku ingat betul dia tuh super kejam sama aku. Dan kali itu aku beneran dengerin omongannya. Dan sakit banget. Dia malah tenang. Terus aku sadar. Dia kayak dapat suntikan dopamin pas lihat aku sedih. Pernah juga aku eksperimen. Seharian, aku ikutin semua maunya. Termasuk duduk di samping dia kayak asisten pribadi. Dan ya ampun, dia seneng banget. Kayak nggak pernah aku lihat selama 15 tahun nikah. Selama 15 tahun, dia nggak pernah mendukung aku. Kecuali ada orang lain yang lihat. Semuanya pencitraan. Lama banget baru aku sadar manipulasi dia selama ini. Dia sering ngomongin tentang anak-anak kami, bilang tentang hal-hal buruk. Tentunya aku belain anak-anakku. Tapi besoknya entah gimana, aku jadi ngerasa harus ngebenerin anak-anak. Akhirnya mereka pikir akulah yang negatif.
Sementara dia diam-diam tersenyum puas di belakang. Kena lagi aku. Aku nggak dibesarin dalam lingkungan yang suka manipulasi dan jebakan kayak gitu. Makanya lama banget baru ngeh kalau selama ini aku dipermainkan. Aku juga sempat heran kenapa setiap diskusi dia selalu bela orang lain dan malah kayak menjatuhkan aku. Atau kenapa dia sabotase hal-hal yang selama ini aku pikir kita bangun bareng buat keluarga. Contohnya, dia bisa hemat mati-matian buat hal kecil, tapi gampang banget ngeluarin 200 juta buat asuransi yang belum tentu valid juga benefitnya. Semua keputusannya selalu bertentangan dengan kepentingan keluarga. Dia nggak pernah sekalipun minta maaf sama aku. Akulah yang sering minta maaf sama dia. Dia juga nggak pernah ngasih pujian, baik ke anak-anak maupun ke aku. Kayak sulit banget buat dia, karena dia nggak bisa lihat apapun yang layak dipuji. Tapi anehnya, dia gampang banget muji orang asing. Di akhir-akhir hubungan, aku sempat cari tahu arti kata cinta dan musuh menurut Alkitab. Di situ aku benar-benar kebangun. Selama ini, dia memperlakukan aku kayak musuh. Aku nggak pernah dapat kelembutan, kesabaran, apalagi kebaikan. Setelah itu semua aku ngalamin proses berduka. Memang butuh waktu buat nyusun ulang semuanya. Tapi sekarang aku bisa bilang, aku udah jadi semacam pakar dalam mengenali perilaku pengontrol yang manipulatif. Jadi buat kalian yang hatinya tulus dan empatik, hati-hati ya. Orang kayak gitu ada di mana-mana. Tetangga kanan kiri, di tempat kerja. Belajar lewatin ini semua aja udah jadi perjalanan tersendiri. Ya, jadi kalau kita lihat dari dua cerita di atas, narsisis tipe covert yang punya OCD memang kompleks banget ya. Dari luar mereka kelihatan rapi, sopan, perfeksionis, dan sering dikira baik. Tapi sebenarnya itu cuma topeng. Mereka bukan perfeksionis karena ingin yang terbaik, tapi mereka ingin kendali. Kontrol atas lingkungan, kontrol atas pasangan, kontrol atas persepsi orang lain terhadap mereka. OCD di sini bukan sekedar suka kerapihan, tapi jadi alat manipulasi. Semua harus sesuai standar mereka. Dan kalau ada yang melenceng dikit aja, mereka meledak. Tapi ledakannya sering diam-diam. Kalian didiemin, dibekuin secara emosional, atau bikin kalian ngerasa bersalah tanpa tahu salah kalian apa. Covert narcissist itu bukan tipe yang teriak-teriak di depan umum. Mereka bisa lembut bahkan terlihat kalem. Tapi dalam diamnya ada racun. Dan yang bikin bahaya, mereka bikin kalian mempertanyakan realita sendiri. Apa aku emang sejorok itu ya? Apa aku terlalu sensitif ya? Sampai akhirnya kalian ngerasa kalian yang bermasalah. Padahal kalian cuma manusia biasa yang hidup di bawah tekanan terus-menerus. Jadi kalau kalian lagi di situasi kayak gitu, ingat, bukan kalian yang salah. Kalian enggak terlalu lebay. Kalian enggak terlalu sensitif. Kalian cuma terlalu lama hidup dalam lingkungan yang penuh tekanan, kontrol, dan manipulasi. Dan kalian pantas banget hidup damai, dicintai dengan tulus, dan dihargai tanpa harus selalu memenuhi standar orang lain. Kadang kita baru sadar kita terjebak dalam hubungan yang merusak setelah bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Dan seringkali yang bikin lama sadar bukan karena kita bodoh, tapi karena kita terlalu baik, terlalu sabar, terlalu berharap orang bisa berubah. Tapi narsisis, apalagi yang covert,
dan punya kecenderungan kontrol lewat OCD bukan sekedar orang yang perfeksionis. Mereka membangun dunia kecil di mana cuma mereka yang dianggap benar, dan orang lain hanya pelengkap. Mereka pakai marah, manipulasi halus, dan permainan psikologis untuk mempertahankan kekuasaan atas pasangannya. Dan kalian bukan pasangan buat mereka. Kalian adalah panggung tempat mereka tampil. Tapi, lihat sekarang. Kalian yang berhasil keluar, kalian yang mulai sadar, kalian yang mulai bertanya-tanya, kenapa ya aku ngerasa nggak bahagia? Padahal dari luar hidupku kelihatan baik-baik aja. Itu adalah langkah awal dari kebebasan. Kalian nggak gila, kalian nggak lebay. Kalian baru aja mulai mendengarkan diri sendiri setelah sekian lama dibungkam. Dan itu butuh keberanian luar biasa. Jadi kalau kalian lagi di tengah-tengah proses ini, baru sadar, masih bingung, atau bahkan udah keluar tapi masih luka, tenang, kalian gak sendirian. Kita ada di sini, satu persatu bangkit, pelan-pelan tapi pasti. Karena hidup damai itu bukan kemewahan, itu adalah hak setiap orang. Dan kalian pantas mendapatkannya. Kalau kalian suka konten ini, please like, komen juga, ada nggak sih kesamaan narsisis di rumah kalian dengan cerita di atas. Terima kasih atas perhatiannya, salam hangat dan sampai jumpa.